Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, balik lagi ya bersama saya itu Dino Siwa Ramadan dengan NPM 1813031053. Ya, jadi di sini kita akan melanjutkan ke periode selanjutnya yaitu bulan Mei. Kalau sebelumnya tadi kita sudah membahas bulan April. Oke, kita langsung aja. Pertama kita masuk ke jurnal umum ya, teman-teman. Kita lanjut ke bulan Mei. Jadi di sini ada soalan transaksi 3 Mei itu membeli perlengkapan Tyler. Nah, gunting, penggaris dan lain sebagainya senilai 1.200.000 dibayar secara tunai. Catatannya perlengkapan pada kas 1.200.000. Lalu pada tanggal 5 menerima pelunasan atas transaksi tanggal 27 April ya teman-teman, yang dilunasi pada tanggal 5 Mei. Untuk ini jasa baju wanita dengan kurir 4 potong. Kita peroleh transaksinya kas pada piutang usaha senilai 760.000. Karena kan kita sebelumnya kan ada kategorinya tuh, wanita dengan puring, wanita tanpa puring, pria puring, pria tanpa puring, ada nominal-nominalnya di atas tadi. Lalu selanjutnya kita ke tanggal ini. Ini ada pendapatan jasa ya teman-teman. Tanggal satu potong baju wanita tanpa puring, juga ada celana wanita, celana pria, dan juga potong baju wanita. Dan untuk transaksinya sendiri pada tanggal 6 itu kas pada pendapatan jasa senilai 1.210.000. Lalu pada tanggal 8 menerima pelunasan kembali. Tanggal 27 April itu dibayar di 8 Mei. Jadi kita memperoleh kas pada piutang usaha senilai 380.000. Oke, kita lanjut ke tanggal 10 Mei. Sini ada pendapatan jasa lagi. Untuk kredit ya, ada 2 kredit di sini. Berarti masuk ke dalam piutang usaha pencatatannya pada tanggal 10. Piutang usaha pada pendapatan jasa senilai 1.320.000. Oke, kita lanjut ke transaksi selanjutnya. Di sini ada tanggal 14 Mei, teman-teman. Jadi di sini keterangan membayar beban utilitas senilai 1.400.000 secara tunai. Jadi pencatatannya transaksinya itu beban utilitas pada kas nilai 1.400.000 karena di sini secara tunai. Lalu pada tanggal 16, 18 dan juga 20 ini dia membayar ini piutang. Jadi kita menerima untuk tanggal 16 ini menerima sewa gudang, kalau nanti tanggal 18 itu pelunasan dan juga 20 itu pelunasan. Jadi untuk yang 16 Mei dulu itu kita selama 2 tahun ya menerima sewa. Jadi untuk pencatatannya itu kas pada pendapatan sewa senilai 72 juta. Lalu pada tanggal 18 dan juga 20 ini ya piutang pada tanggal 10. Nah, kita dilunasi pada 18 Mei dan juga 20 Mei. Jadi untuk pencatatan yang tanggal 18 itu kas pada piutang usaha senilai 380.000. Lalu yang tanggal 20 itu kas pada piutang usaha senilai 560.000. Oke, selanjutnya lanjut ke transaksi selanjutnya itu tanggal 21 teman-teman. Jadi di sini membeli perlengkapan. Nah, jadi dia membeli perlengkapan kembali senilai 700.000 secara tunai. Jadi pencatatannya pada tanggal 21 itu perlengkapan pada kas senilai 700.000 rupiah. Lalu pada tanggal 22 menerima pelunasan atas transaksi. Nah, kembali tanggal 10 April dibayar di tanggal 22 Mei. Jadi untuk pencatatannya tanggal 22 kas pada piutang usaha senilai 380.000 rupiah. Lalu pada tanggal 23 ini kembali pendapatan jasa. Ini ya dapat secara tunai celana wanita, celana pria, dan juga permak baju wanita. Untuk pencatatannya tanggal 23 itu kas pada pendapatan jasa senilai 915.000 rupiah. Lalu di sini selanjutnya tanggal 25 Mei itu membayar gaji 2 karyawan ya teman. Ingat gaji 2 karyawan. Jadi per karyawannya itu 3.250.000. Jadi kita kali 2. Jadi untuk pencatatan tanggal 25 itu beban gaji pada kas senilai 6.500.000 karena 3.250.000 dikali 2 karyawan. Lalu tanggal 26 itu kembali ya mendapatkan pendapatan jasa. Di sini ada yang kredit atau piutang dan juga ada yang cash ya. Jadi kita pencatatan pada tanggal 26 itu masukkan dulu yang kas, yang tunai senilai 250.000, lalu ada piutang usaha 1.250.000. Untuk pendapatan jasa yang akan kita dapatkan nantinya itu senilai 1.540.000. Selanjutnya untuk tanggal selanjutnya itu tanggal 30 teman-teman. Tanggal 27 dulu. Jadi di sini sang pemilik ini mengambil uang untuk keperluan pribadi senilai 1.300.000. Jadi pencatatannya privo pada kas nilai 1.300.000. Debit dan kredit. Lalu tanggal 30. Nah, kembali menerima pelunasan transaksi tanggal 26 itu dibayar di tanggal 30 Mei. Jadi pencatatan kas pada piutang usaha senilai 140.000. Kan kategori-kategorinya kan ada di atas tadi di soal ini.
Nah, untuk jurnal umum sendiri di sini totalnya itu balance nilai Rp90.685.000. Ya, untuk jurnal umum semoga mengerti ya teman. Kita lanjut ke buku besar. Karena kan pada soal ini diminta ya jurnal umum, buku besar, jurnal penyesuaian, neraca lajur, laporan keuangan, jurnal penutup, neraca saldo setelah penutup, juga jurnal kembali. Kita lanjut ke yang kedua, yaitu buku besar. Jadi akun yang pertama adalah kas. Kita masukkan saja yang berkaitan dengan kas ke akun kas ini dari jurnal umum ya. Tentunya. Ada beberapa pun di sini kas sampai tanggal 26, 27, 30. Nah, kita masukin dari saldo awal tanggal 3, tanggal 5. Nah, ini saldo awal ini kita masukin dari bulan sebelumnya, dari bulan April. Sisa kas berapa dimasukkan ke bulan April. Ke bulan Mei, dari bulan April ke bulan Mei. Nah, untuk saldonya akhirnya 180.735.000. Lalu kita ke akun selanjutnya itu piutang usaha. Tetap kita masukkan saldo awal dari bulan sebelumnya. Saldo awal dari bulan sebelumnya 1.140.000. Lalu untuk piutang ini kita masukkan saja yang ada di jurnal umumnya yang piutang usaha nih, misalnya tanggal 18, tanggal 20. Masukin ke sini. Lalu untuk saldo akhir itu 1.150.000. Lalu untuk akun selanjutnya itu perlengkapan. Tetap kita masukin saldo awal di bulan April tadi senilai 300.000 ya di April. Lalu di sini kita lihat ada beli perlengkapan 2 kali. Masukin di sini untuk saldo akhirnya, dan ini ada akun setelah jurnal penyesuaian teman-teman. Ini kan keterangannya jurnal penyesuaian. Dan saldo akhirnya 500.000. Lalu ada sewa di bulan muka, kita masukkan kembali saldo sebelumnya. Karena di sini kan tidak ada ya di jurnal umum. Lalu ini ada jurnal penyesuaiannya senilai sekian dan saldo akhirnya Rp59.500.000. Lalu ada peralatan mesin jahit. Nah, sama ini kita masukkan saldonya sebelum saldo di bulan April senilai 12 juta. Lalu ada akumulasi penyusunan mesin jahit di akun selanjutnya. Kita masukkan juga saldo awal sebelumnya yaitu Rp166.666,67 perak. Lalu penyesuaiannya ini hadir setelah jurnal penyesuaian teman-teman. Dan ini hasil saldo akhirnya Rp333.333,34. Lalu ada akun peralatan mesin obras. Kita masukkan saldo awal di bulan April senilai 3.900.000. Lalu ada akun akumulasi penyusunan mesin obras. Kita masukkan lagi saldo awal di bulan April senilai sekian, dan juga ada penyesuaian setelah ayat jurnal penyesuaian. Untuk saldo akhirnya senilai Rp108.333,34. Lalu ada akun modal Nyonya Sahidah. Saldo awal pada bulan April kita masukkan kembali ke besar di periode Mei senilai Rp193.229.166,66. Lalu ada akun private. Di sini ada penerbit pribadi tadi ya, senilai Rp1.300.000, dan juga ada penutupan private di jurnal penutup nanti. Jadi untuk saldonya itu Rp0 teman-teman. Lalu ada pendapatan jasa. Di sini ada beberapa transaksi ada di jurnal umum pendapatan jasa. Ini contoh tanggal 10, tanggal 23, tanggal 26. Kita masukkan ke besar di periode Mei. Masukkan. Lalu untuk saldo akhirnya ini Rp0 teman-teman, karena bertemu dengan penutupan pendapatan pada jurnal penutup. Lalu selanjutnya kita masuk ke akun pendapatan sewa. Jadi di sini pendapatan sewa ada satu transaksi tanggal 16 senilai 72 juta, lalu ketemu dengan akun setelah jurnal penyesuaian senilai 69 juta, dan juga ada penutupan sewa di jurnal penutup senilai 3 juta. Jadi untuk saldo akhirnya itu Rp0. Lalu ada beban utilitas tanggal 14 membayar beban senilai 1.400.000. Lalu di jurnal penutup ditutup ya penutupan beban senilai 1.400.000, jadi hasilnya itu Rp0. Lalu ada akun beban gaji, sini membayar beban gaji karyawan senilai 6.500.000. Lalu bertemu dengan penutupan beban di jurnal penutup senilai sama ya di sini. Jadi hasil akhirnya itu Rp0. Lalu ada akun pendapatan diterima di muka. Di sini hanya ada akun setelah jurnal penyesuaian yaitu senilai Rp69 juta. Lalu ada penyisian piutang tak tertagih juga hadir setelah jurnal penyesuaian akunnya senilai Rp13.800. Lalu ada akun beban perlengkapan. Di sini ada ayat jurnal penyesuaian akun setelah AJP dan juga setelah jurnal penutupan beban. Untuk saldo akhirnya yaitu Rp0. Ya, lalu selanjutnya di sini ada beban sewa dibayar di muka. Lalu di sini ada dua akun yang hadir setelah jurnal penyesuaian dan juga jurnal penutup,
yaitu penutupan beban dan juga perhitungan sewa yang jatuh tempo. Dan untuk saldo akhirnya itu 0 rupiah teman-teman, karena ini nominal bertemu sama dikurang. Lalu ada akun beban penyusutan mesin jahit. Di sini ada akun setelah jurnal penyusutan dan juga akun setelah jurnal penutup. Nah, itu untuk nominal akhirnya ya 0 rupiah, karena nominalnya debit dan juga kreditnya sama, di kita kurangi. Lalu ada akun beban penyusutan mesin obras. Ini juga sama, dua akunnya dari setelah jurnal penyusutan dan juga setelah jurnal penutup. Untuk nominalnya saldo akhirnya yaitu 0 rupiah. Lalu ada akun selanjutnya itu beban piutang tak tertagih. Ini sama, akun setelah AJP dan juga akun setelah jurnal penutup, dan 0 rupiah juga saldo akhirnya. Oke teman-teman, untuk buku besar pembahasannya sampai sini. Saya harap teman-teman dapat mengerti. Kita lanjut ke neraca saldo. Sini neraca saldo kita masukkan akun-akun yang ada sebelum jurnal penyesuaian. Jadi akun-akun yang real ada setelah jurnal umum. Kita ada kas, piutang usaha, perlengkapan, sewa dibayar di muka, peralatan, dan juga lain sebagainya. Untuk saldo akhirnya yaitu 270 juta 435.000 rupiah, dan di sini balance untuk debit juga kredit. Oke, semoga neraca saldo sudah cukup jelas. Kita lanjut ke ayat jurnal penyesuaian untuk periode Mei 2020. Jadi di sini disoal teman-teman, kita lihat informasi data per 31 Mei 2020. Yang pertama, perlengkapan tersisa senilai 500.000 rupiah. Nah, kenapa bisa 1.700.000? Karena kita lihat di neraca saldo tadi perlengkapan ada 2.200.000. Kita kurangkan dengan 500.000, kita dapatlah angka 1.700.000 pada perlengkapan senilai 1.700.000 juga. Lalu di sini penyusutan mesin jahit dan mesin obras, itu penyusutan mesin jahit dan juga mesin obras. Di sini ada beban penyusutan mesin jahit pada akumulasi penyusutan mesin jahit itu senilai 166.666,67 perak. Lalu ada beban penyusutan mesin obras pada akumulasi penyusutan mesin obras senilai 54.166,67 perak. Lalu kita lanjut ke yang ketiga, yaitu sewa yang telah jatuh tempo senilai 1.750.000. Jadi kita langsung masukkan saja untuk nominalnya ini. Kita ke sini, beban sewa dibayar di muka pada sewa dibayar di muka senilai 1.750.000. Lalu selanjutnya yang keempat, yaitu sewa yang diterima dan terpakai senilai 3 juta. Jadi kita lihat ya teman-teman. Sewanya kan, penampilan sewanya ada 72 juta. Dan di sini yang diterima dan terpakai senilai 3 juta. Jadi kita kurangkan 72, kita kurang 3 juta senilai, dapatlah pendapatan sewa pada pendapatan diterima di muka senilai 69 juta rupiah. Lalu yang terakhir, penyisian piutang sebesar 1,2% dari saldo piutang dagang. Kita dapatlah akunnya beban piutang tak tertagih pada penyisian piutang tak tertagih senilai 13.800. Dan untuk totalnya di sini balance antara debit dan juga kredit senilai 72.684.633,34 rupiah. Jadi di sini untuk nilai penyesuaian balance ya teman-teman. Semoga teman-teman dapat memahaminya. Jadi kita lanjut ya ke tahap selanjutnya, itu neraca lajur. Crashman Taylor neraca lajur per 31 Mei 2020. Oke, untuk akun-akun di sini kita pindahkan ya teman-teman, dari neraca saldo tadi yang ini beban gaji, dari kas beban gaji kita pindahkan ke neraca lajur. Dan untuk akun-akun di bawah ini teman-teman, ini akun yang hadir setelah ayat final penyesuaian. Contoh seperti ini, beban piutang tak tertagih, penyusutan piutang tak tertagih, beban penyusutan mesin jahit. Ini kita masukkan di bawah, karena kan ini belum ada di neraca saldo tadi. Dan untuk nominalnya kita ikuti saja yang ada di neraca saldo sampai balance sama yang ada di neraca saldo ini. Lalu ini untuk ayat jurnal penyesuaian, masukkan teman-teman yang ada di ayat jurnal penyesuaian, masukkan sampai balance juga. Nah, lalu untuk ada neraca saldo disesuaikan ini, neraca saldo bertemu dengan ayat jurnal penyesuaian. Nah, misal nih, untuk yang ke apa ini, perlengkapan nih, di neraca saldo 2.200.000 bertemu dengan yang ada di AJP 1.700.000, debit bertemu dengan kredit, jadi kan minus, jadi sisa 500.000 rupiah. Itu pun selanjutnya 61 kurang 1.750 dapatlah segini. Nah, seterusnya seperti itu teman-teman. Nah, ini kan kredit bertemu dengan kredit, jadi dia ditambah, dapatlah 333 sekian. Dan untuk saldo dari neraca saldo disesuaikan pun balance ya teman-teman, nilai 277 juta
270.669.633,34 rupiah. Oke, kita lanjut ke laba rugi. Ini laba rugi itu kita catat saja yang berkaitan dengan pendapatan dan juga beban. Catat ke dalam laba rugi yang berkaitan dengan pendapatan dan juga beban. Kita catat misalnya pendapatan jasa, pendapatan sewa, beban utilitas kita catat. Dan di sini nggak balance, tapi kita minus 3.599.633,34 rupiah. Dan untuk saldo akhir yang balance itu 11.584.633,34 rupiah. Nah, untuk neraca ini kita catat saja yang belum tercatat di laba rugi. Dari neraca saldo disesuaikan ini ya, sudah disesuaikan. Masukkan saja. Dan ini sama untuk minusnya itu nilai 3.599.633,34 rupiah. Dan untuk saldo dari neraca sendiri itu senilai 262.684.633,34 rupiah. Nah, ini untuk neraca lajur ya teman-teman. Semoga teman-teman dapat memahaminya. Oke, kita lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu laporan keuangan. Pertama, kita masuk ke laporan laba rugi periode Mei 2020. Sini ada pendapatan jasa senilai 4.955.000. Total pendapatan operasional sekian juga karena tidak ada tambahan. Lalu untuk beban operasional ada beban-beban di sini teman-teman ya. Beban utilitas, beban gaji dan lain sebagainya. Kita masuk ke nominal, kita jumlahkan untuk total beban penjualan senilai 11.584.633,34 rupiah. Nah, ini total beban operasionalnya sekian. Lalu kita 4 juta ini kita kurang dengan 11 juta sehingga labanya rugi operasional senilai 6.599.633,34 rupiah. Lalu ada pendapatan sewa masuk senilai 3 juta. Ini 3 juta ditambah 6 juta sekian ini ditambah dengan 3 juta diperolehlah 3.599.633,34 rupiah. Jadi di sini minus ya, masih minus 3 juta sekian. Jadi di sini rugi bersih setelah pajak itu minus 3.559.633,34 rupiah. Untuk laporan laba rugi, semoga teman-teman dapat memahaminya ya. Oke, kita lanjut ke laporan keuangan selanjutnya, yaitu laporan perubahan modal atau ekuitas periode yang berakhir 31 Mei 2020. Jadi di sini ada modal awal. Kita lihat ya teman-teman modal tadi. Modal awalnya berapa? Kita masukkan 193 ya teman-teman. Modal dia 193. Di sini kita lihat. Dari buku besar. Lihat modal awal dia. Mana aku modal awal? 193.229 sekian. Lalu ada rugi yang kita peroleh dari laba rugi tadi senilai 3 juta sekian. Lalu ada prive, dia mengambil prive tanggal 27 1.300.000. Nah, ini untuk total dari prive dan juga rugi nilai minus 4.899.633,34 rupiah. Lalu untuk modal akhirnya dapatlah 188.329.533,32 rupiah. Nah, semoga penjabaran dari laporan perubahan modal ini teman-teman dapat memahaminya dan teman-teman dapat mengerti lah ya. Kita lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu laporan neraca. Ini laporan neraca Christmas Taylor periode yang berakhir 31 Mei. Jadi di sini ada dua bagian, aset dan juga kewajiban dan ekuitas. Untuk aset lancar sendiri ada kas, piutang usaha, perlengkapan dan juga sewa di bea cukai. Lalu di sini kita masukkan nominalnya, lalu kita total aset lancar dapatlah 241.885.000 rupiah. Lalu ada aset tidak lancar berupa mesin jahit, akumulasinya, nilai bukunya sekian dan juga kita penyisian piutang terlagi kita masukkan ya. Lalu kita perolehlah 15.444.533,32 rupiah. Lalu kita total asetnya antara 241 dan juga 15 juta sekian ini. Dapatlah 257.329.533,32 rupiah. Oke teman-teman, kita lanjut ke bagian selanjutnya, itu kewajiban dan juga ekuitas. Untuk kewajiban ada kewajiban lancar, itu pendapatan diterima di muka senilai 69 juta rupiah dan total kewajiban lancar ya 69 juta rupiah ini karena kan tidak ada lagi. Lalu di sini ada ekuitas atau modal.
itu senilai 188.329.533,32. Kita dapat dari laporan perubahan modal tadi 88 sekian masukkan. Dan untuk total kewajiban dan ekuitas itu senilai 257.329.533,32 rupiah. Dan ini balance antara total aset dan juga total kewajiban dan ekuitas. Di sini balance. Nah, semoga teman-teman dapat memahami penjabaran pada bagian neraca ini. Lalu selanjutnya kita masuk ke jurnal penutup. Jurnal penutup Cressman Taylor periode Mei 2020. Jadi di sini ada pendapatan jasa nilai 4.985.000, ada pendapatan sewa senilai 3 juta, lalu ada ikhtisar laba ruginya senilai 7.985.000 rupiah. Lalu di sini ada ikhtisar laba rugi itu total dari beban. Seluruh beban kita total dapatlah 11.584.633,34 rupiah. Dan ini modal dan juga prive. Karena ini kan tanggal 27 tadi dia mengambil prive ya 1.300.000. Lalu ada modal pada ikhtisar laba rugi senilai 3.599.633,34. Nah, itu kita dapatkan dari sini tadi. Nih, rugi tadi 3.599 sekian kita masukkan. Dan untuk total dari jurnal penutup sendiri di sini balance nilai 24.469.266,68 rupiah. Nah, itulah penjabaran dari jurnal penutup teman-teman untuk periode Mei 2020. Semoga teman-teman dapat memahaminya ya. Kita lanjut ke tahap yang ketujuh, yaitu neraca saldo setelah penutupan. Jadi sini ada beberapa akun ya. Akun kas, berita usaha, perlengkapan, sewa di bahan muka, peralatan menjahit dan seterusnya. Kita masukkan saja nominalnya dan diperolehlah total saldonya senilai 257.785.000 rupiah, dan ini balance antara debit dan juga kredit. Jadi di sini kita masukkan saja nominalnya yang sudah kita kerjakan tadi sampai dengan laporan neraca, laporan perubahan modal, sampai jurnal penutup. Oke, selanjutnya kita ke tahap yang terakhir, yaitu jurnal pembalik. Cressman Taylor jurnal pembalik per 1 Juni 2020. Jadi ada sewa dibayar di muka, pada beban sewa dibayar di muka senilai Rp1.750.000 dan juga ada pendapatan diterima di muka pada pendapatan sewa senilai Rp69 juta. Jadi untuk total saldonya itu balance antara debit dan juga kreditnya itu senilai Rp70.750.000. Nah, itulah penjabaran dari jurnal pembalik Cressman Taylor per 1 Juni 2020. Nah, semoga teman-teman dapat memahaminya apa yang telah saya sampaikan untuk Cressman Taylor periode bulan Mei ini. Apabila masih terdapat kekurangan dan juga kesalahan kata, saya mohon maaf. Dan semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat buat teman-teman semua. Terima kasih teman-teman.